Shalom, perkenalkan nama saya Nikita Valianti Repi dengan NIM 2101122, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas C semester 3. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil presentasi dengan judul materi Seorang Dewasa yang Beriman. Pengertian orang dewasa. Orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan telah siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersamaan dengan orang dewasa lainnya. Menurut Thomas Hagrum, di mana akan bahwa iman sebagai yang utama, maksudnya di sini adalah iman merupakan inti manusia yang mendasar, disposisi fundamental, dan membentuk segala sesuatu yang datang setelah iman. Berikut ciri pribadi yang dewasa. Yang pertama, bisa memilah mana yang baik dan buruk. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Ketiga, berbesar hati ketika menerima kritik. Keempat, melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Yang kelima, mencari solusi, mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan. Yang keenam, bisa mengerti orang lain. Yang ketujuh, tidak mudah tersulut emosi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tidak haus pujian. Berikut dasar pertumbuhan iman, di mana Richard Niebuhr dan Paul Tillich mengatakan dalam bukunya bahwa iman adalah suatu bentuk pengetahuan, suatu penyusunan dunia dalam terang penyikapan karakter, realitas sebagai suatu keseluruhan yang dianggap sebagai yang menentukan. Berikut cara menumbuhkan iman. Yang pertama, berdoa, di mana dalam doa dapat menyampaikan pengakuan akan kuasa dan kemuliaan serta kekudusan Tuhan, bergumul sebagai orang beriman, dan juga memohon pengampunan dosa kepadanya. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Di sini bahwa manusia mengenal Allah yang menyatakan dirinya dalam sejarah keselamatan melalui firman dan karyanya. Dan firman itu dapat kita temukan dengan membaca Alkitab adalah upaya dalam mengenal Allah, menggali yang kehendak Allah. Dan yang ketiga, beribadah. Nah, ibadah adalah bentuk pengabdian hidup dan pelayanan terhadap Tuhan dan sesama. Berikut tahap pertumbuhan iman dewasa. Nah, tahap pertumbuhan iman dewasa ini terbagi atas 3. Yang pertama, dewasa dini atau yang sering disebut dengan dewasa awal, dengan kepercayaan individual reflektif, di mana pribadi sudah mampu melihat diri sendiri dan orang lain sebagai bagian dari suatu sistem kemasyarakatan, tetapi juga yakin bahwa dia sendirilah yang memikul tanggung jawab atas penentuan pilihan ideologis dan gaya hidup yang membuka jalan baginya untuk meningkatkan diri dengan cara menunjukkan kesetiaan pada seluruh hubungan dan panggilan tugas. Nah, yang kedua ada dewasa madya atau dewasa tengah, dengan kepercayaan konjungtif, di mana pada tahap ini ditandai oleh suatu keterbukaan dan perhatian baru terhadap adanya polaritas, ketegangan, paradoks, dan ambiguitas dalam kodrat kebenaran diri dan hidupnya. Kebenaran hanya akan terwujud apabila paradoks dan sebagainya itu diakui dan diungkap dalam bentuk pemikiran dialektis. Nah, dan yang terakhir ini dia ada usia lanjut atau masa tua,
dengan kepercayaan yang universalitas, di mana pada tahap ini pribadi melampaui tingkatan paradoks dan polaritas, karena gaya hidupnya langsung berakar pada kesatuan yang ultim, yaitu pusat nilai, kekuasaan, dan keterlibatan yang terdalam. Identifikasi dan partisipasi dengan yang ultim atau dalam tanda kurung yang satu dan tunggal sebagai dasar dan sumber segala yang hidup menjadi mungkin karena pribadi berhasil melepaskan diri dari egonya dan dari pandangan bahwa ego adalah pusat, titik acuan, dan tolak ukur kehidupan yang mutlak. Berikut kita masuk pada faktor penghambat pertumbuhan iman orang dewasa, di mana faktor utama dan yang terutama penghambat pertumbuhan iman orang dewasa yaitu dosa. Di mana menurut Charles Ryrie, dengan definisi bahwa dosa tidak mencapai sasaran, kebejatan, pemberontakan, kesalahan, memilih jalan yang tidak benar, penyimpangan terhadap hukum, dan kesenjangan meninggalkan jalan yang benar. Yang pertama itu tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua tidak percaya kepada firman Allah dan hidup dalam daging. Orang Kristen duniawi mengikuti keinginan daging dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, menurut Charles Ryrie, cara orang Kristen duniawi merusak 4 hal dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama persekutuan, seperti peribadatan, yang kedua sukacita, yang ketiga cara hidup, yang keempat dosa-dosa mengakibatkan kurangnya kepercayaan dalam doa. Berikut peranan PAK dalam pertumbuhan iman orang dewasa. Yang pertama, dewasa awal muda. Pada masa ini disebut masa remaja atau masa muda awal. Dewasa itu sudah mempunyai kesadaran yang tinggi dalam memiliki konsep berpikir yang jelas. Remaja berusaha mengoreksi imannya dan menata ulang kembali. Tugas seorang pendeta pada masa ini ialah mengawasi proses ini, memberi pengarahan, membantu mengontrol imannya, sehingga si anak muda menjadi individu yang beriman teguh. Yang kedua, dewasa madya atau tengah. Pada tahap ini, orang menyadari akan batas akal. Muncul bermacam pandangan terhadap iman. Pendeta bertugas meluruskan pandangan-pandangan tersebut agar pandangan tersebut tidak menyimpang dari Alkitab. Inti iman Kristen ditekankan dalam hidup orang tersebut agar pandangan-pandangan baru tidak menggoyahkan iman orang tersebut. Yang ketiga, masa tua atau lanjut usia. Pada masa ini, orang hidup berdasarkan prinsip kasih dan keadilan. Ini merupakan buah iman orang yang bersangkutan. Pola hidup ini perlu ditekankan dan dipertahankan dalam prinsip hidup. Pendeta bertugas menuntun orang tersebut agar mau membagi imannya kepada orang lain, dengan mengajar dan membimbing orang lain pula, sehingga buah iman orang tersebut benar-benar nampak dalam hidupnya. Semakin dewasa kerohanian kita, semakin tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan orang lain atau keadaan, tidak mudah marah-marah, tidak mudah berputus asa dan mengasihani diri sendiri. Orang yang semakin dewasa dalam kerohanian tidak lagi disebut kanak-kanak rohani, dan orang yang dewasa rohani juga tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.